Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Salam saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap saudara baik-baik dan doa saya selalu menyertai saudara semua supaya saudara dalam keadaan baik-baik. Dan kiranya damai sejahtera akan selalu menyertai saudara-saudaraku semuanya. Saya Pendeta Margono Firmandes menyapa saudara-saudara kembali melalui Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Dan hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang bertemakan Tuhan tetap baik. Minggu lalu kita mempelajari Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan hari ini kita akan mempelajari Mazmur 77 ayat yang ke-6 sampai yang ke-16, yaitu Tuhan tetap baik. Mari kita akan berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan. Bapa Allah yang rahmani, Allah yang penuh kasih, hari ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan mengurapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh pendengar melalui Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Kami menyerahkan, kami percayakan firman-Mu, kami menyerahkan hamba-Mu, kami percayakan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tetap baik. Pemazmur di dalam Mazmur 77 ini penulisnya adalah Yedutun. Yedutun seorang keturunan Lewi yang diangkat oleh Raja Daud untuk memimpin di suatu bait suci. Di dalam kehidupan Yedutun sebagai pemimpin ibadah, memimpin paduan suara, ia juga dibantu oleh Haman dan Asap. Yang menarik dari Mazmur 77 ini, Raja Daud juga diberi keahlian untuk main musik. Bahkan ketika dia bermain musik, itu menjadi berkat, menjadi penghibur buat pemimpinnya, yaitu Raja Saul. Dikala Raja Saul menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, hatinya sedang galau, Raja Daud ini memainkan musiknya dan memberkati. Yang menjadi pertanyaan hari ini, apa yang sesungguhnya yang terjadi di dalam Mazmur 77, yaitu Yedutun ini?
Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus, Yedutun adalah orang yang senantiasa dia berada di bait suci. Ia selalu melayani Tuhan dengan segala keahliannya, dengan segala karunia yang dia miliki. Di bagian musik itu, dia berikan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Yedutun pada saat itu mempersembahkan seluruh karunia yang dia miliki, mempersembahkan seluruh keahliannya yang dia punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa kalau hari ini juga dimiliki oleh umat-umat Tuhan yang diberi karunia, bermacam-macam karunia, dan itu dipersembahkan kepada Tuhan, dan itu menjadikan berkat secara luar biasa. Itulah sebabnya pada saat itu Yedutun ini dia mempunyai keahlian, mempunyai karunia di bidang musik. Dia pertaruhkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus, selain dia menyerahkan seluruh karunia, seluruh keahliannya, ia juga menyerahkan dirinya untuk dipakai untuk melayani Tuhan. Karena dia tahu melayani Tuhan bukan hanya musiknya, tetapi bagaimana penyerahan dirinya di dalam ketika melayani Tuhan. Dia harus betul-betul mendedikasikan berkat talenta, keahliannya di dalam ibadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ia selalu berdoa, kesombongan, kebanggaan diri, puji-pujian itu terhindar dari kehidupannya. Sehingga ia akan sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Bisa mendramatikan dirinya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk keagungan nama Tuhan saja. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus, melayani Tuhan bukan hanya keahliannya, tetapi semestinya mendedikasikan dirinya, menyerahkan dirinya. Sekali lagi, supaya semuanya Tuhan pakai di dalam kehidupannya. Saudara yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus, perjalanan hidup Yedutun tidak hanya sampai sedemikian saja. Ia sudah tinggal di bait suci. Ia sudah menyerahkan seluruh keahlian karunia-Nya, menyerahkan seluruh hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat yang ada, kehidupan yang ada, apa yang ada dalam kehidupannya sudah diserahkan semuanya kepada Tuhan. Tetapi dalam kehidupan Yedutun pada saat itu mengalami suatu permasalahan dalam perjalanan hidupnya. Ayat yang ke-9 di dalam Mazmur 77 itu berkata, "Sudah lenyapkah untuk seterunya kasih setianya? Setelah berakhirkah janji itu? Berlaku turun-temurun."
Sudah lupakah Allah menaruh kasih-Nya atau ditutup nyatakan rahmat-Nya karena murkanya? Pada saat itu Yedutun ketika dia sudah menyerahkan seluruh keahliannya, menyerahkan dedikasi kehidupannya kepada Tuhan. Ayat ini menyampaikan bahwa Yedutun pada saat itu sudah lenyapkah untuk seterunya kasih setianya. Setelah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnyakah rahmat-Nya karena murkanya? Pada saat itu Yedutun mengalami suatu pergumulan. Mengalami pada saat itu seolah-olah Tuhan tidak mendengar apa yang dialami oleh Yedutun. Saudara yang saya kasihi dan mengasihi Yesus Kristus, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang saya kasih dan mengasihi Kristus. Kalau firman Tuhan ini hanya berhenti sampai di situ saja, menjadi suatu permasalahan yang besar. Karena Yedutun pada saat itu ketika dia berdoa, seolah-olah kasih setia Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Seolah-olah pada saat itu janji Tuhan itu sudah berakhir. Seolah-olah Tuhan pada saat itu sudah lupa menaruh kasih-Nya kepada anak-anaknya. Bahkan ditutup nyatakan rahmat-Nya itu. Saudara, ini dalam batin Yedutun pada saat itu mengalami suatu pergumulan yang berat. Tapi pada saat itu yang menjadi pertanyaan bagi Yedutun, apakah memang Allah itu betul-betul tidak mau mendengar seruan Yedutun? Apakah Allah pada saat itu memang tidak mau lagi bertindak menyelamatkan Yedutun? Mari kita akan melihat kembali bagaimana pada saat itu yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Yedutun. Begitu juga di dalam kehidupan saya dan saudara yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus. Ketika kita sudah membaktikan, memberikan keahlian, karunia, berkat-berkat yang sudah kita terima, tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita seperti yang dialami oleh Yedutun ini, kita semestinya menyadari kita harus tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu penyelamat, Tuhan itu penyembuh, Tuhan itu ego eimi akan menyertai tahun demi tahun, bulan demi bulan, bahkan hari demi hari. Tuhan akan selalu menyertai. Yedutun ketika mengalami permasalahan itu, apa yang dia lakukan? Apa yang ia kerjakan? Ayat yang ke-12 itu berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purba kala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkaulah telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu
Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Ketika Yedutun mengalami sedemikian, ia membuka kembali memorinya. Ia mengingat kembali bagaimana kasih Allah, bagaimana pada saat itu perbuatan-perbuatan Allah yang pernah dia lakukan untuk kehidupan Yedutun. Saudaraku, sikap inilah yang terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan. Berpikir balik, melihat, membuka otak kita kembali, memori kita kembali. Jangan karena saat ini menderita, kita simpulkan bahwa Tuhan sudah tidak mengasihi kita. Jangan karena satu masalah 1000 berkat itu kita lupakan dari Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali kepada saya dan saudara, kalau saat ini, sekarang ini, saudara mungkin mengalami perekonomian tidak baik, mengalami pergumulan yang sangat berat, mengalami permasalahan-permasalahan yang mungkin sulit, tetap berdoa, tetap meminta kepada Tuhan, tetap menyerahkan kepada Allah, bahwa Allah pasti akan campur tangan. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan tetap memberkati saudara. Sekarang kita baru tahu bahwa Allah itu tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan sedikit pun di dalam kehidupan kita. Orang percaya tetap dikasihi oleh Tuhan, dan Allah tidak pernah meninggalkan sedikit pun di dalam kehidupan kita. Pelajaran hari ini, Yedutun yang kita ambil, dia mengingatkan kembali memorinya, ia membuka kembali bahwa Allah tidak tuli, Allah tetap mendengar jeritan, tangisan, doa setiap anak-anak Tuhan. Tuhan pasti mendengar, Tuhan pasti akan menjawab, Tuhan akan memberkati di dalam kehidupan saudara. Kalau hari ini mungkin belum didengar doa saudara, pergumulan saudara, mungkin belum tiba jadwalnya, atau mungkin perlu introspeksi diri, apakah doa kita salah atau doa kita untuk kepentingan diri kita sendiri. Itulah sebabnya ketika Yedutun pada saat itu mengalami penderitaan, mengalami seolah-olah Allah tidak mendengar, ia membuka memorinya, dan itu dinyatakan bahwa Tuhan lebih kuasa dan memberkati di dalam kehidupannya. Kesimpulan hari ini firman Tuhan, Allah tidak berubah. Dulu, sekarang, waktu yang akan datang, Allah tetap masih kasih, tetap masih peduli, tetap melakukan keajaiban-keajaiban, tetap menyertai saudara, tetap akan memberi perlindungan kepada setiap orang-orang yang dikasihinya. Tuhanlah yang memelihara kehidupan saudara. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari, detik demi detik. Ketika kita melihat kembali bagaimana Allah memelihara kehidupan saya, kehidupan saudara-saudaraku semuanya. Jika kita banyak berkat, jangan pernah membanggakan diri bahwa itu
adalah hasil kita. Tapi bertanyalah bahwa itu adalah berkat-berkat Tuhan. Dalam Injil Yohanes 15, Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya." Ini minggu besok akan saya sampaikan firman Tuhan ini. Kita tidak bisa terlepas dari Tuhan. Kita tidak bisa terlepas dari Tuhan. Dan Tuhanlah pokok anggur. Dan kitalah ranting-rantingnya. Jika kita izinkan Tuhan mengalami berbagai tantangan dalam kehidupan kita. Ingat, saya, saudara-saudara semua, kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan tetap menyertai di dalam kehidupan kita bersama. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bapak hari ini mengucap syukur kepadamu karena firman Tuhan yang boleh menjadi pelajaran buat kami. Kiranya firman Tuhan sungguh memberkati dan menguatkan setiap anak-anak-Mu ketika ia mengambil bagian dalam pelayanan, ketika ia dalam permasalahan pergumulan, dan boleh diingatkan kembali memorinya bahwa berkat-berkat Tuhan lebih banyak dari yang ia alami. Kami percayakan hamba-Mu, kami menyerahkan seluruh pendengar hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudaraku dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.